Assalamualaikum Pak Farzan. Terdengar Pak? Waalaikumsalam. Ya, kedengeran. Oke, baik. Baik, kalau misalnya oke dan sudah tersambung audionya, mari kita mulai saja. Silahkan dibuka lanjutan dari daras Al-Quran kita. Masih dalam rukuk pertama, Quran Surah Al-Baqarah. Quran Surah Al-Baqarah, rukuk pertama. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Sini. Ayat yang ke-11. Nanti ngaco ini. Nanti ya. Nanti diatur saja ininya, yang mute, yang unmute, kemudian gambarnya juga. Ya. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-11. Nah, kalau dengan hitungan bismillah sebagai ayat pertama, itu ayat yang ke-12. Ya, kita mulai dari ayat tersebut. Baik, sudah siap Bapak-Bapak? Ibu-ibu yang sudah hadir baik secara live maupun via Zoom, silakan dibuka mushaf Al-Qur'annya, mushaf terjemah maupun tafsirnya. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-11, atau kalau dengan hitungan bismillah sebagai ayat pertama, ayat yang ke-12. Ya. Kalau sudah, diangkat jempolnya Pak. Sudah siap? Oke, bagus. Ya, kita akan mulai ya. Seperti biasa, bacaan akan dimulai dari saya, kemudian Bapak-bapak bisa mengikutinya dalam hati ataupun diucapkan saja karena via Zoom di mute semua. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu qalu innama nahnu muslihun. Ya. Boleh saya mendengar dari Pak Syukur terlebih dahulu, boleh? Diperdengarkan ulang ayat yang ke-12 dari surah Al-Baqarah. Sudah di-unmute Pak Syukur, sudah dibuka audionya? Nah, dibuka dulu audionya, baru terdengar. Sudah terbuka audionya belum? Itu di HP-nya biasanya. Ada untuk membuka suara. Itu belum ya? Sudah? Ya, ya Pak.
Ya, kalau sudah silakan dimulai. Udah kedengaran belum, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke, bagus sekali, Pak. Bagus sekali. Oke. Ya. Ya, baik. Atau yang lain, Pak Yusuf. Pak Yusuf. Satu lagi, Pak Yusuf. Pak Yusuf masih on di sini? Masih. Dengar, Pak? Halo? Pak Yusuf masih on? Dari Banda Aceh? Masih kedengaran, Pak? Kalau tidak, Pak Andi. Pak Andi, coba Pak Andi. Andi. Satu lagi dicoba Pak Andi. Untuk menilawatkan ulang ayat ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, baik. Jazakumullah sanul jaza. Di sini ada yang perlu diingatkan berkenaan tentang pengucapan huruf qaf, ya, huruf qaf kemudian berbunyi i, ya. Huruf qaf berbunyi i, qi, ya. Jadi akan berbeda pengucapannya dengan ki dengan qi, ya, qaf dengan kaf, ya. Huruf K dengan huruf Q itu akan berbeda. Atau bagaimana cara pengucapan kita membedakan antara huruf K dengan huruf Q, huruf Q dengan Q dengan Q. Jadi wa idza qi, nah, jadi dibedakan. Jadi pangkal tenggorokan, ya. Bukan hanya di ujung mulut, ya. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, kemudian satu lagi cara membedakan antara huruf sin dengan huruf sod pada kata yang terakhir innama nahnu muslihun. Muslihun. Jadi kalau sin, ya seperti S biasa, ya. Bisa diperhatikan atau diperbaiki, mengintrospeksi, memperbaiki diri sendiri dalam pengucapan kata innama nahnu muslihun. Ya, kalau shad itu seperti dan apabila, ya, dan ketika, ya, atau sebagian ayat wa idza, ya, menunjukkan pada waktu tertentu, ya. Qila lahum, dikatakan kepada mereka, mereka ini seperti yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, ya, bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hendak menipu Allah, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi tidak menyadari, dan mereka memiliki penyakit, ya, penyakit yang akan terus bertambah parah karena mereka membiarkan penyakit mereka itu menjangkiti, ya, dirinya.
Apa sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya mereka beriman, mereka menyatakan iman, tetapi Allah Ta'ala tidak mengakui keimanannya. Karena apa? Nah, kita kembalikan kepada sabda dari Nabi Muhammad SAW bahwa iman itu tidak cukup hanya perkataan saja. Saya percaya, ya, tetapi tidak melaksanakan. Tetapi, nah, kita kembalikan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, ya, al-imanu ma'rifatum bil qalbi. Iman itu yang pertama adalah pengetahuan di dalam kalbu, pengetahuan di dalam hati. Kemudian, ya, iman itu yang kedua adalah wa qaulu bil lisan, dan mengucapkan dengan perkataan. Nah, ini dia. Di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-12 ini, wa idza qila lahum. Jadi ada saatnya ketika manusia, ketika orang-orang yang beriman atau kondisi tertentu ini mengucapkan sesuatu, melarang, ya, kepada orang-orang yang munafik ini, la tufsidu fil ard. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini aplikasi dari wa qaulu bil lisan. Aplikasi atau penerapan dari iman yang diucapkan dengan perkataan. Ya. Sehingga ya bukan hanya untuk mengajak kepada kebenaran, kepada kebaikan untuk orang lain saja, tetapi untuk dirinya sendiri bagaimana caranya untuk memperbaiki diri, memperbaiki iman itu. Ya. Wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka. Artinya apa? Harus dikatakan, harus mengatakan yang ma'ruf, harus mengatakan kebaikan-kebaikan untuk mengajak kebaikan itu. Ya, dan bagaimana caranya melarang kepada keburukan, ya, itu harus dikatakan kepada mereka. Kemudian apa yang dikatakan? La tufsidu fil ard. Janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, berkenaan tentang bumi ini sendiri, ya, bukan hanya bumi dalam bentuk berbuat kerusakan seperti para penambang liar, berbuat kerusakan seperti di alam-alam terbuka seperti penebangan pohon, ya, mengambil tanah semaunya sehingga terjadi longsor, ya, melakukan penambangan-penambangan yang ilegal sehingga dampaknya akan terjadi bencana alam dan sebagainya, ya. Bukan hanya itu. Yang namanya fasad, yang namanya berbuat kerusakan, ya, adalah bagaimana, ya, seseorang tidak bisa memanfaatkan, ya, tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya potensi yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Itu fasad. Ya, misalnya ia sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulutnya, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan mulutnya, ya, kepada dirinya. Nah, kemudian dari mulutnya itu bukan perkataan-perkataan yang ma'ruf, bukan perkataan-perkataan yang baik, bukan ilmu-ilmu yang penuh hikmah, bukan ajakan-ajakan kepada kebaikan. Tetapi justru dari perkataannya itu memunculkan perpecahan, memunculkan hingar-bingar yang membuat kekisruhan, fasad, kekacauan. Nah, jadi kekacauan ini. Jadi bukan hanya suatu hal yang jauh dari kita, ya, sifat fasad ini, tetapi adalah segala hal yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah benar-benar membentengi diri dari sifat fasad itu? Atau lebih jauh lagi, apakah kita sudah benar-benar mengajak kepada kebaikan dari orang-orang yang hendak berbuat fasad? Nah, seperti itu. Ya, tidak jauh-jauh. Kita bukan hanya mengajak kepada kebaikan, ya, kepada orang-orang misalnya penebang liar misalnya. Kan tidak jauh-jauh seperti itu. Ya. Wah, saya mah tidak pernah gitu ya berhubungan atau bertemu dengan para penebang liar, kan tidak seperti itu.
Saya tidak pernah berhubungan dengan atau bertemu dengan para penambang liar, kan tidak seperti itu. Ya. Atau orang-orang yang demo gitu kan. Kalau di Banyumas kan tidak ada yang demo, ya, jarang yang demo, tidak terlihat, tidak terdengar, damai sekali. Ya. Misalnya seperti itu. Ya, di dalam keluarga kita saja, ya, di dalam keluarga kita saja. Ya. Apakah kita sudah berucap untuk berbuat kebaikan? Artinya untuk mengajak berbuat kebaikan kepada anggota keluarga kita, untuk tidak berbuat kerusakan. Ya, contoh kecil misalnya, apakah anak ini sudah mendirikan sholat atau belum? Apakah anak ini sudah, apakah pasangan kita ini sudah membaca Al-Quran hari ini atau belum? Ya, apakah sudah membaca doa rohani program atau belum? Apakah sudah mendirikan tahajud atau belum? Nah, kalau belum, diajak. Kalau misalnya tidak melakukan, ya, diingatkan. La tufsidu fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, di rumah pun adalah muka bumi gitu. Di asrama pun muka bumi gitu ya. Maka itulah perbuatan kerusakan. Ya. Maka ia sedang berbuat kerusakan di rumahnya, ya, dan seterusnya. La tufsidul fil ard. Nah, ini bantahannya adalah qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Tidak, ya. Saya tidak berbuat kerusakan, ya, tetapi saya adalah orang-orang, atau kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan-perbaikan, ngeles gitu, ya. Tidak mau memperbaiki diri, ya, tidak mau memperbaiki diri. Ini ada 2 kamera di Pabuaran sini. Suaranya masih terdengar tidak? Coba tolong diangkat jempolnya kalau masih terdengar suaranya. Oh, masih terdengar ya. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi bisa saya lanjutkan. Jadi ada kedip lainnya, ya, yang menampung audionya, khawatir tidak sampai. Nah, baik, ini yang terakhir dari kalimat ayat yang ke-12 ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan bahwa mereka sebenarnya berbuat kebaikan, padahal mereka berbuat kerusakan. Oh tidak, saya bukan malas mengerjakan sholat, saya sedang berlatih motorik, ya, dengan bermain game misalnya. Ya, tidak seperti itu. Oh, saya sedang istirahat gitu ya. Kalau tidak istirahat nanti bisa oleng gitu ya. Bukan malas untuk mengerjakan sholat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mencari-cari alasan, mencari-cari alasan. Jadi orang-orang yang demikian, ya, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Sudah masuk? Sudah masuk?
Oke, baik. Nah, ini sebenarnya bagian akhir dari bahasan kita. Dari ayat yang ke-12 surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Orang-orang yang berbuat kerusakan bukan hanya orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tetapi kita pun kalau tidak mawas diri, ya, kalau bahasanya Pak Syukur, eling lan waspodo, ya. Kalau tidak eling lan waspodo, ya itu akan termasuk di antara orang-orang yang fasad, ya. Caranya adalah jangan berusaha untuk mencari-cari alasan. Perbaiki diri, perbaiki diri, perbaiki diri. Ya. Baik, 5 menit terakhir barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Dari audiens yang live maupun via Zoom dipersilahkan untuk raise hand. 1 atau 2 pertanyaan, 3 menit-menit terakhir. Ada yang angkat tangan di sana? Sudah cukup jelas audiensnya ada siapa saja itu? Oke. Belum ada yang raise hand ya? Oke, baik. Kalau tidak ada bisa menyampaikan pertanyaannya di via WhatsApp group ataupun melalui jalur pribadi ya, sehingga kita bisa saling menyemangati di dalam ta'limul Quran ini, di dalam bergaul dengan Al-Quran ini. Jadi kita berkesimpulan tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada kita ya berkenaan tentang perbaikan diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kerusakan-kerusakan. Ya. Dengan mengajak orang lain kepada kebaikan, dengan melarang orang lain untuk berbuat kerusakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan menjadikan diri kita teladan di dalam keimanan, di dalam perbaikan amal kita, amal-amal kebaikan, amal-amal yang penuh dengan introspeksi, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya itu. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru nyimak